BNS Special Figure kali ini menghadirkan sosok pemuda bertalenta dalam dunia musik dengan suaranya yang khas sebagai penyanyi dari Indonesia Timur. Dengan lirik yang selalu mewakili hati netizen, tak heran jika karya yang dinyanyikan selalu sukses dan menjadi trending. Ini dibuktikan dengan viralnya lagu yang dinyanyikan yaitu Luka Kanapa. Siapa lagi kalau bukan Justy Aldrin. Inilah dia yang ditunggu-tunggu, Kak Justy Aldrin. Oh, kita berikan tepuk tangan. Finally, akhirnya Kak Justy datang juga di Baomong Nonstop Special Figure Podcast bareng sama Kak Andi di sini. Apa kabar nih Kak Justy? Puji Tuhan, baik Kak Andi. Wow, luar biasa, akhirnya bisa langsung memandang secara langsung seorang penyanyi dari Indonesia Timur yang kemarin lagu Balai Pulang sangat hits dan viral di NTT. Luar biasa nih Kak. Hormat. Iya. Gimana kabarnya, terus juga project-projectnya semua berjalan dengan baik Kak? Puji Tuhan lancar walaupun ada beberapa yang tersendat. Oke, tapi so far so good ya. Luar biasa. Kita bakalan ngobrolin sesuatu yang pastinya menarik bareng sama Kak Justy. Tapi sebelum itu ada satu tradisi yang memang wajib sekali setiap narasumber lakukan ketika datang di BNS Podcast Special Figure. Yaitu kita harus mengajak narasumber kita untuk bermain games. Dan gamesnya seperti biasa Kak Justy mungkin sudah sempat nonton kan, tonton kemarin. Ada Kak Vicky dan lain-lain ya kawan-kawan. Mereka bermain Rogo-Rogo. Oke, Kak Justy, ini sekarang di depan Kak Andi sudah ada tabung Rogo-Rogo. Nah, Kak Andi nggak perlu lagi jelasin Rogo-Rogo itu istilahnya apa kalau dalam bahasa Kupang ya. Kita menggali-gali ya, seperti itu istilah dari bahasa Kupangnya. Kalau ke bahasa Indonesia gitu. Nah, di dalam ini ada gulungan-gulungan kertas berupa pertanyaan dan juga berupa tantangan. Nah, kita akan mengajak Kak Justy untuk bermain games. Jadi nanti Kak Justy ngambil salah satu gulungannya. Kalau Kak Justy dapat pertanyaan, berarti Kak Justy harus jawab dengan jujur. Tapi kalau Kak Justy-nya dapat tantangan, berarti Kak Justy siap untuk melaksanakan tantangan tersebut. Jangan khawatir, karena Kak Andi bakalan dampingi Kak Justy untuk bermain. Ini memang PR buat kita berdua hari ini ya. Oh, jadi Kak Andi juga nanti? Iya, nanti giliran, bergilir gitu. Karena Kak Justy adalah tamu spesial kita. Kali ini kita bakalan mempersilahkan tamu spesial kita untuk mengambil gulungan kertas di dalam tabung Rogo-Rogo ini duluan. Oke, silakan Kak Justy, mungkin bisa diambil di Rogo-Rogo dulu. Ya, dikocok-kocok airnya, dikocok-kocok. Diobok-obok gitu ya. Aduh, coba mudah-mudahan dapat tantangan. Kira-kira bakalan. Langsung saya buka atau Kak Andi? Percaya diri atau butuh orang lain untuk membacanya? Saya butuh. Oh iya. Ini adalah tipikal pria yang membutuhkan pendamping hidup teman-teman ya. Sepertinya semua pria seperti itu ya. Harus. Iya, kita butuh pendamping. Nanti kita bakalan bahas tentang pendamping hidup. Oke, saya mencoba untuk membacanya di sini. Aduh, ini langsung tantangan nih, Kak Justy. Kak Justy ditantang oleh tim kreatif untuk bongkar isi dompet atau tas. Jadi Kak Justy bisa pilih nih dompet atau tas dan tunjukkan ke penonton kira-kira isinya di dalam ada apa. Jangan sampai ada itu. itu apa ya? Tas. Boleh Kak? Tim kreatif bisa minta tolong untuk Kak Justy punya dompet atau tas ya? Bisa. Aduh, ada barang berharga. Jangan sampai kita bakalan menemukan 100 gram emas gitu ya. Makanya kita sama-sama pergi ke tukang gade. Oke, langsung kita dibuka ini? Boleh. Ini isi. Permisi ya, ini bukan maksud kurang ajar, tapi memang tim kreatif kurang ajar. Ini isinya cuma charger. Cas. Ini penting ya, ini adalah barang terpenting kalau misalkan Kak Justy kemana-mana, karena HP itu sekarang penting sekali teman-teman. Klien mau hubungi ke mana kalau baterai lowbat? Ini tidak tahu kertas apa ini, tidak tahu. Kertas ini mungkin parkir. Habis dari mana ini ya kira-kira ya? Hari ini sudah lama. Oh, ini transaksi teman-teman, transaksinya.
29.500.000. Oke, lanjut. Ini. Ya ampun, ternyata seorang Kak Justy itu di dalam tasnya, teman-teman, ada uang 1.000 rupiah. Ya, luar biasa. Saya pikir tuh uangnya 100 semua. Tidak ada. Tidak ada. Oke, ini AirPod ya. Sudah. Terus tidak ada lagi, kosong. Betul. Oh, ada. Oh, ada. 100 rupiah. 100 rupiah. Kita berikan tepuk tangan ya seorang Justy Aldrin. Ternyata bawa uang 100 perak, terus juga ada 1.000 rupiah, dan ini semuanya totalnya adalah 16.100 rupiah. Luar biasa. Wah, yang lainnya di mana, Kak? Dompet Tidak ada, ada. Kak? Kan pilih salah satu. Oh, asisten yang pegang dompet ya? Asisten yang pegang ATM ya, luar biasa. Ini mau dikasih saya atau simpan Boleh, kembali? silakan. Tidak, saya tahu diri. Silakan. Aduh, anak orang sudah seperti itu dibikin susah lagi gitu kan, minta lagi duitnya. Aduh, memang host ini kurang ajar ya. Baiklah, kalau begitu kita berikan tepuk tangan teman-teman. Karena ternyata Kak Justy adalah seorang pemuda yang berani mengambil resiko. Iya kan? Iya. Akhirnya berani mengeluarkan apapun Iya. isi di dalam tas super canggih itu ya. Iya, 100 perak canggih sekali. Oke, giliran Kak Andi lagi untuk main rogo-rogo. Mudah-mudahan saya tidak disuruh untuk membongkar dompet saya, karena dompet saya pasti berisi warna merah dan biru. Oh, Anjay. asik. Bercanda, aduh. Amin kan? Amin. Amin. Rezeki itu tidak boleh ditolak, teman-teman. Saya percaya diri, jadi saya baca. Karena sudah tahu mungkin kan. Oh, terada tahu di sini, terada ya. Aduh, ini apa kira-kira nih? Laki-laki mandiri berarti karena buka sendiri. Oh iya, betul. Ada lagu laki-laki mandiri? Oh, belum ada? Nanti. Oh, nanti ya, baik. Oke, apa yang akan kamu lakukan jika hidupmu tersisa beberapa hari lagi? Wih, horor sekali ini. Ini siapa yang tim bikin? kreatif siapa yang buat sampai seperti ini? Ya kan, kurang ajar sekali ini ya kan. Mendoakan hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya. Jangan. Aduh, jangan dulu lah. Maksudnya saya banyak goals yang belum tercapai, teman-teman. Iya. Jadi doain umur panjang. Amin. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini, kalau misalkan disuruh jawab ya apa kali ya? Mungkin semua harta disedekahkan mungkin ya. Amin, ya. Disedekahkan ke semua panti asuhan, Kak. Ya, maksudnya biar kita mati ada pahala gitu. Iya, kita tidak bawa harta ke sana tuh. Benar, betul. Kakak harus jawab. Kenapa lihat saya? Lalu saya mau bilang Tidak, apa? suasananya tiba-tiba langsung kayak ini makanya jangan bahas masalah mati gitu loh, orang masih mau hidup nih. Udah cut ya gitu ya. Kita lanjut lagi nih. Sekarang gilirannya Kak Justy lagi untuk mengambil. Lagi? Ya lagi dong. Oke. Aduh, please dong disuruh nyanyi balik pulang, Kak, atau balik pulang 3. Ya kan kemarin sempat di spoiler Sama oleh Kak Toton. Kak Toton. Ini saya laki-laki mandiri. Oh, laki-laki mandiri. Baiknya berubah ya sekarang ya. Tidak membutuhkan pendamping hidup. Apa tuh, Kakak? Berapa jumlah mantanmu dan mantan keberapa yang paling spesial di hatimu? Siapa yang tulis ini? Saya tidak tahu, Kakak. Ini tim kreatif, Kakak. Bukan saya yang tulis. Karena tulisan saya lebih bagus dari itu, Kakak. Okay. Ya. Berapa jumlah mantanmu dan mantan keberapa yang paling spesial? Ini butuh satu apa ya, pendewasaan Iya, berpikir benar, gitu. benar. Dan juga keterbukaan hati. Ya, ini sesuai tantangan nih, saya jawab begitu. Iya, jujur ya. Mantan saya itu ada 4. Oke, 4 ya. Pikirnya berat sekali ya, 4 ya. Tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada sama sekali. Oke, kira-kira lanjut pertanyaannya kan ada tuh. Mantan mana yang paling? Mantan keberapa yang paling spesial di hatimu? Oh, man. Tidak ada mantan yang spesial. Oh, kenapa? Ya, kalau spesial ya pasti bertahan sampai sekarang tuh. Oh, iya. Oke, sekarang giliran Kak Andi lagi untuk mengambil ya. Aduh, ini dapat tabung rogo-rogo. Kira-kira dapat apa? Astaga. Oke, tunjukkan gerakan joget dangdut terbaik kamu.
Ya, kenapa harus kayak gitu sih? Kemarin sempat nyanyi lagu India tuh. Iya kan? Sekarang nyanyi apa disuruh joget lagi ya? Oke. Baiklah Kak Justy suka lagu dangdut? Saya suka tapi tidak terlalu. Tidak terlalu, tapi ada satu lagu dangdut yang Kak Justy bisa nggak? Lagu dangdut yang saya suka tuh yang itu aja. Itu nggak tahu itu dangdut apa bukan, tapi yang dia plesetin punyanya Peter Pan itu yang jangankan sakit giginya Meggy Z. Tapi Oke, saya nyanyikan buat Kak Justy. Kapan lagi kita bisa menyanyi langsung ada penyanyi di sini kan? Langsung bisa menilai. Oh, kita sama-sama goyang ya Kak. Ya? Saya tidak goyang, goyang. Ini teman tidak setia kawan. Oke, baik ya. 1, 2, 3. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Begini ya goyangnya. Oke, berikan tepuk tangan dong. Jangan paksa gitu ya. Ada usaha. Ya, ternyata benar. ada usaha ya. Dan luar biasa. Karena suaranya nggak terlalu buruk-buruk kamu. Bagus sekali suaranya. Bagus, sumpah. Kak. Kalau besok-besok kita kolaborasi di dangdut gimana? Bisa. Jadi bukan lagi lagu baper-baper, lagu cinta-cinta, tapi kita lagu Dangdut. Cinta tapi dangdut gitu ya. Oke, jadi dangdut apa tuh istilahnya ya? Yang zaman-zaman ini ya. Aku nggak ngerti dia penyanyi. Genrenya Ya, begitu. genrenya apa gitu. Pokoknya intinya, oh iya kontemporer. Kontemporer. Iya benar-benar dangdut kontemporer. Mau rencana buat? Aduh, nanti saya pikir-pikir lagi. Pikir-pikir ya, pikir balik pulang 3, Iya. balik pulang 4. Kemarin di spill sampai 4. Iya, benar. Iya, luar biasa ya. Oke, baiklah. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi karena kita berdua berhasil untuk menyelesaikan misi Rogo-Rogo, teman-teman. Dan Kak Andi akan mengajak Kak Justy pastinya untuk mengobrol hal-hal yang pastinya kalian juga ingin ketahui. Tapi selengkapnya ada di segmen berikutnya, yaitu segmen Chit Chat bersama Kak Justy Aldrin. Gimana Kak? Seru Kak tidak tadi kita main Rogo-Rogo? Seru-seru. Nano-nano juga. Jadi memang berbagai macam rasa ada di dalam ya? Ada. Iya. Ngeri, baru awal aja pertanyaannya sudah ngeri itu. Nah ya, pertanyaan langsung deep ya. Iya. Iya. Belum lagi kalau pertanyaan setelah ini ya. Tenang, kita bakalan ngobrol santai aja Kak. Siap. Nah Kak Justy, kalau kita mau cari tahu nih tentang Kak Justy ini kan juga selain sekarang sibuk bernyanyi, Kak Justy juga punya background pendidikan yang lumayan bagus nih Kak Justy. Karena Kak Justy itu adalah seorang anak teknik teman-teman ternyata. Dia anak teknik geologi. Iya. Seorang anak teknik geologi memilih untuk menjadi seorang penyanyi. Sebenarnya tidak ada yang salah, Iya, gitu. iya. Tapi apa yang melatar belakangi Kak Justy untuk sekolah teknik geologi terus akhirnya banting setir jadi penyanyi? Jadi dari awal dulu ya. Iya. Dari sekolah teknik ini, pertama itu saya memang tujuannya memang mau masuk teknik geologi. Oke. Masuk teknik, saya tes di STTNAS dulu namanya, sekarang ITNY. Jadi saya masuk ke situ, terus saya kuliah kayak mahasiswa biasa, kuliahnya normal, toh. Terus kita singkat cerita langsung kenapa saya bisa ada ke menyanyi nih. Jadi dulu sebelum saya jadi penyanyi yang kayak saya fokus ke sekarang, saya dulu itu memang hobinya menyanyi. Walaupun saya di pinggir-pinggir kosan itu biasa kalau di kos ngumpul sama anak-anak gitu, kalau kita minum-minum aqua begitu, kita pasti nyanyi. Oke. Jadi nyanyi main gitar. Jadi saya sudah jadi kebiasaan menyanyi itu. Di samping saya fokusnya sebenarnya bukan ke menyanyi, tapi fokusnya ke teknik ini, ke teknik geologinya. Cuman saya hobi menyanyi kayak begitu, nyanyi. Terus saya akhirnya di satu titik saya pernah bahkan skripsi saya ketahan itu waktu saya awal-awal mulai kenal menyanyi yang satu level lebih di atas, dalam pengertian bahwa kalau yang biasanya saya nyanyi masih cuma di pinggir-pinggir kamar. Waktu itu dulu kosan saya satu kos sama penyanyi-penyanyi juga
rapper juga dari Yogyakarta, orang timur juga. Namanya JS Yogyakarta. Mereka itu orang pertama yang ngajakin saya masuk ke industri ini. Jadi mereka ajak saya untuk menyanyi. Karena mereka itu sering buat beat, buat lagu. Terus mereka kamarnya sebelahan sama saya. Iya. Nah, jadi mereka mungkin karena sering dengar saya nyanyi, mereka bilang, Ade coba, itu kakak Angger sama kakak Adi itu. Sama ada kakak Roy lagi satu. Bilang, Ade coba tes-tes menyanyi. Sudah kita tes-tes menyanyi aja, menyanyi sembarang. Kadang itu beat kosong di YouTube terus kita nyanyi. Terus itu lagu yang pertama saya bikin itu dengan kakak Adi Gela dengan kakak Angger itu kita nyanyi lagu PUBG. Oh PUBG, Nah, jadi dulu itu kita pertama kali saya nyanyi lagu PUBG itu. Iya, dan itu jadi apa ya, kayak single pertamanya kayak Justy ya? Iya, itu kayak lagu pertama yang saya nyanyikan dan komersil kayak begitu. Benar. Nah, dari situ itu karena awalnya keasikan. Itu sekitar tahun 2015 atau 2016 saya agak lupa juga. Punya itu sambil kuliah jalan, makanya kuliah saya yang terganggu. Karena saya sudah mulai begadang, sudah mulai Fokusnya jadi terbagi. Nah, terbagi. Karena saya pikir, asik juga ternyata nyanyi, baru sudah diproduksi kayak begini kan. Akhirnya itu kuliah saya tertahan terus. Sering pastilah diomelin sama orang tua. Saya punya skripsi itu ketahan itu hampir 1 semester. Sudah dari situ, saya mulai berpikir nih. Saya bilang, aduh, bagaimana ini? Saya kalau misalnya fokus ke satu ini, maka kuliah saya nggak akan jalan. Saya pikir juga saya punya orang tua sudah tambah tua juga. Mana sih? Akhirnya saya pikir sudahlah, tinggalkan musik sebentar dulu. Nggak usah mikirin ini dulu, saya fokus untuk kuliah aja dulu. Ini saya kuliah, saya usahakan selesaikan saya punya skripsi dan puji Tuhan selesai di tahun 2019. 2019. Oke, jadi sekarang sarjana teknik. Sarjana teknik. Sarjana teknik geologi. 2019 itu hampir sedikit lagi lewat gitu. Maksudnya hampir sedikit lagi dewa itu dari 2013. Iya benar. Sudah 6 tahun lebih. Ya, tapi kan karena memang kesibukan di yang tadi tuh dari awal dari hobi nyanyi, terus ajakan beberapa teman dan ternyata merasakan enjoy di dunia musik dan fokusnya jadi terbagi. Gitu. Sebenarnya tidak ada salah sih, cuma memang terkadang kita dituntut untuk bisa bisa menentukan skala prioritas kita. Iya, gitu. Benar. Luar biasa ya Kak Justy gitu. Terus kalau waktu masuk teknik itu siapa yang mau? Orang tua kah yang memang mendorong Kak Justy untuk Kak Justy sekolah kalau nanti kuliah teknik sah? Atau memang dari Kak Justy sendiri? Sebenarnya saya itu setelah lulus SMA saya tesnya itu di kedokteran sama teknik geologi. Saya tembus kedokteran Unpati di tahun 2013. Seharusnya bisa jadi dokter Justy ya. Kita harusnya panggil Pak Dok nih nanti kalau seandainya jadi. Iya, saya tembusnya di kedokteran sama di teknik geologi. Teknik geologi ini yang disarankan itu saya punya bibi. Nah, bibinya tante saya yang saranin. Tante Anda, dia bilang ini. Makanya saya tes juga. Tapi saya itu awalnya memang hati saya itu kayak pengen dokter sebenarnya sih. Dokter. Tapi setelah saya sudah tes, terus ada pilihan ini, saya sudah tes teknik geologi juga, dua-duanya lulus. Terus satu malam, mama saya itu kita biasa kalau pas lulus, ada doa begitu. Jadi berdoa, terus mama saya bilang ke saya, berdoa sungguh-sungguh, lalu pilih. Mau ambil yang mana? Mau ambil kedokteran kah? Mau ambil teknik geologi? Saya berdoa, terus sudah setelah saya pikir-pikir, kalau misalnya saya ambil kedokteran, di samping biaya mahal dan lain-lain, terus di Ambon, saya pikir, saya bisa tidak kayak berkembang begitu? Iya. Karena ini kan di tempat saya sendiri begitu. Iya benar. Kalau misalnya teknik geologi ini kan dia di Jogja waktu itu. Jadi saya berpikir, Jawa itu kayak bagaimana? Iya, kayak hidupan di sana. sangat menggiurkan untuk anak-anak timur untuk bisa akhirnya merantau ke sini juga ya. Akhirnya saya pilih teknik geologi. Saya pilih teknik geologi dan akhirnya saya tinggalkan yang
kedokteran itu. Oke. Dulu tuh memang cita-citanya mau jadi apa? Selain jadi, tadi kan sempat bilang memang juga ada keinginan untuk jadi dokter Iya, gitu. benar. Terus pada saat menentukan pilihan untuk oke, saya mendingan di teknik geologi aja nih setelah berdoa tadi Iya, gitu. benar. Mikir nggak sih sebenarnya nanti bakalan jadi apa? Saya tidak pikir bakalan jadi apa. Oke. Waktu berdoa itu saya tidak pikir jadi apa. Yang saya pikir kalau saya di sini, saya tidak akan berkembang. Maksudnya Maksudnya di tempat saya sendiri begitu. Tempat kelahiran ya. Karena saya tidak akan lihat sesuatu yang baru, hal-hal baru. Iya. Saya orang yang suka lihat hal-hal baru kayak begitu. Oke. Dan memang juga suka tantangan Oh, gitu iya, ya. benar. Jadi makanya akhirnya merantau ke Jawa, ke Jogja khususnya untuk melanjutkan studinya gitu. Tapi waktu Kak Justy cerita ini kan bilang tante juga yang mendorong untuk ya udahlah teknik geologi saja. Emang tante sarjana teknik juga? Tante saya itu dosen. Dosen teknik? Dosen, enggak, dia fakultasnya, saya lupa ya tante Anda itu. Iya, oke, nanti kita akan tahu ya di kolom komentar. Iya, tante saya dosen, terus kuliahnya juga dulu di sini, ambil S2-nya di Jogja. Di Jogja juga. Di UGM, terus dia mungkin sudah tahu nih, mungkin jurusan yang bagus-bagus dan cocok buat saya itu kayak bagaimana, dia sarankan ke saya untuk ambil teknik geologi. Oke. Makanya saya dulu tuh ya kayak bingung aja lah misalnya kayak kalau dokter ini memang saya punya keinginan. Benar. Tapi setelah disarankan teknik geologi, ya saya coba juga. Tapi ternyata puji Tuhan dua-duanya tembus. Ya. Tapi setelah saya pikir-pikir ya, nggak tahu lah ujungnya bagaimana, intinya saya pilih teknik geologi. Iya. Tapi memang kelihatannya anak cerdas sih, makanya dua-duanya tembus. Iya, ya kan? Beruntung saya kayaknya. Beruntung sih. Kalau tidak cerdas tidak mungkin dong bisa untuk menuliskan lirik-lirik hebat yang akhirnya menjadi viral lagu-lagunya dan dinikmatin oleh banyak kalangan gitu. Ya kan, salah satunya Balik Pulang. Balik Pulang pertama, Balik Pulang kedua, apalagi Balik Pulang kedua. Aduh, tiap hari tuh saya pasti dengar itu lagu. Saya juga. Oh iya. Yang nyanyi sendiri juga dengar terus ya. Sempat gini, kalau kita berbicara tentang tadi kita berbicara tentang background pendidikan. Iya. Pendidikannya Kak Justy. Terus juga sekarang kalau satu pertanyaan, menyesal nggak jadi sarjana teknik geologi? Saya tidak menyesal. Kenapa? Serius, karena saya sudah selesaikan apa yang jadi saya punya tanggung jawab buat orang tua saya. Iya, tapi sebenarnya enjoy juga kan dengan gelar sebagai sarjana teknik. Saya maksudnya saya kadang-kadang berpikir, saya sarjana juga, sarjana teknik lagi. Iya. Baru sekarang saya punya hidup. Ya, tiap hari bangun cuma pikir lirik. Iya. Tapi mana yang lebih bersyukur, menjadi sarjana teknik ataukah menjadi seorang penyanyi? Kalau dari hati kecil tuh, iya. maksudnya saya bersyukur jadi diri saya yang sekarang ini. Oh, bijak ya teman-teman ya, kayak luar biasa gitu ya. Tapi memang luar biasa. Sekarang anak-anak kemarin juga sempat ngobrol sama Kak Vicky. Kak Vicky juga seorang anak muda dari Maluku yang memang bertalenta, terus juga punya background pendidikan yang bagus juga ya di ISI juga kan. Terus juga dia sempat ngomong bahwa ya why not kalau seorang penyanyi harus punya background pendidikan yang bagus. Ya nggak perlu harus linear juga nggak masalah. Yang penting kita tahu kalau kita memang juga butuh edukasi yang baik biar bisa mengedukasi yang lain gitu. Dan luar biasa Kak Justy memang pantas jadi idola. Kenapa saya bilang kayak gitu? Maksudnya pendidikannya kelar. Ya kan, prestasi di dunia musiknya mudah-mudahan terus naik kan. Amin. Gitu ya, terus lancar, proyek-proyeknya juga kita doakan bersama. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan sangat baik. Amin. Gitu. Terus seberapa anak teknik sih sebenarnya Kak Justy ini? Kan kadang-kadang orang bilang gini, ada satu stereotype di sosial kita bahwa anak teknik tuh agak sedikit messy. Gitu, agak sedikit berantakan. Iya. Iya. Apakah seberantakan itu Kak Justy dulu waktu masih di kampus? Saya dulu itu kurus satu. Iya. Rambutnya keriting sudah pasti besar lagi. Ini saudara saya masih hidup. Kayak Kribo begitu. Iya. Oke, jadi harusnya Kak Justy Kribo bukan Kak Toton Kribo dong itu. Ya. Makanya aneh. Mohon maaf Kak Toton. Kak Toton rambutnya 1 cm terus saya yang Kribo. Iya. Makanya kadang-kadang dikira kan panggil saya Toton.
Oh, Pemain Katoton Justy. Nah, kayak begitu. Gitu ya. Ya, jadi memang dua musisi ini memang saya paling fans juga, saya favorit sekali Terima Kak kasih. Justy, terus juga sama-sama Kak, ya sama-sama. Terus ada Kak Toton juga, dan ini kolaborasi yang sangat epic, dan saya harapkan sih mudah-mudahan bisa kedepannya bisa terus berkembang dan bisa solid, Iya. ya, dan luar biasa sih. Gitu. Saya udah tahu bocoran project-projectnya, jadi saya tidak bakalan tanya lagi. Sudah dibilang sama Kakak Toton kayaknya. Iya, jadi Kak Toton kemarin sudah spoiler terlalu banyak. Jadi buat teman-teman yang belum nonton podcast Kak Andi dan Kak Toton, silakan cek langsung di playlist ya. Oke, sekarang ada Kak Justy di depan, jadi kita fokus dengan Kak Justy dulu ya. Oke, Kak Justy, nah kalau berbicara tentang setiap lirik-lirik lagu, ya kan, lirik-lirik lagunya Kak Justy ini kan memang fokusnya ke cinta, Ya. kisah cinta, patah hati, hati. baper-baperan, pokoknya suka memainkan perasaan orang kayaknya ya. Ya, memang seperti itukah kehidupannya Kak Justy yang memang gini, soalnya kan kalau penyanyi yang bisa tulis lagu sendiri kan biasanya mereka kalau bukan dari curahan hati orang, dari kisah pribadi. Lagu mana yang memang dari semua karyanya Kak Justy ini, ya, yang memang dari isi hatinya Kak Justy sendiri? Ada tidak? Ada. Ada. Yang mana tuh Kak? Coba kasih tahu, Kak. Ya kan? Biar kita bisa menerka-nerka gitu. Berat kok Kak. Berat. Berat. Nyanyi the lirik Kak sama Papa. Jadi Kak tidak perlu harus ini jelasin maksudnya apa kan. Nyanyi liriknya dikit Kak. Boleh dikit ya, mohon izin untuk dikit aja. Lagu yang memang ini nih adalah ungkapan hati saya. Hai. Ngeri. Oke Kak, Liriknya satu. ya sepanggal aja. Oke, sepanggal aja tidak apa-apa Kak, yang penting dipanjang-panjangkan, oke ya? Oke, 1, 2, 3. Kalau hati bisa bicara, dulu beta sayang di mana. Oke. Oke, udah kalian yang mengerti sendiri arti dari liriknya ya. Tapi tidak semua lagu saya itu posisikan diri saya. Oh, oke. Bisa saja itu kebalikannya. Oh, kebalikannya. Jadi kita tulis lagu ini jangan AA, tidak boleh. Iya. Harus dikembangkan. Harus kita apa ya, bikin orang biar orang susah terka ini sebenarnya ini. Oh, oke. Tapi lirik yang tadi barusan yang dinyanyikan Lirik yang tadi itu dari isi hati. itu bukan saya yang marah begitu. Oh, oke. Tapi dari sebaliknya begitu. Iya. Oh, dia yang marah. Ya, maksudnya Dia siapa itu ya? Marah bukan dalam arti marah, tapi kayak gimana ya? Ya, setiap hubungan pasti ada itulah. Iya, tapi gimana jelaskan? Memang saya tulis lirik juga saya susah menjelaskannya. Iya, tidak apa-apa Kak. Karena segala sesuatu itu tidak perlu harus semuanya dengan penjelasan. Benar. Iya kan? Jadi memang karya-karya Kak Vicky lah itu kan jadi Kak Vicky kan. Lagu tadi memang Kak Vicky. Ada ini jangan sampai ini memang juga cerita-cerita dari Kak Vicky juga nih. Kakak Vicky, dengar. Ampun Kak Vicky, hormat. Oke, kita lanjut ya. Jadi memang berbicara tentang tadi sempat membahas tentang karyanya Kak Justy, ada juga, tapi tidak semua. Dan ceritanya juga memang dikembangkan lah. Ya Iya. namanya seni emang seperti itu. Benar. Ya, menulis lirik ya. Kalau saya tulis lirik itu benar ada sebagian dari kisah saya, sebagian juga dari kisah orang lain. Iya. Kayak teman-teman saya, kalau saya dulu ngobrol dengan mereka, terus mereka kayak cerita-cerita kisahnya mereka itu, memang mereka ceritakan itu dengan kata-kata yang sederhana. Tapi bagaimana saya rubah kata-kata yang sederhana itu ke lirik-lirik yang memang kena. Iya. Kayak begitu. Yang Bisa relate saja ya. dalam satu lagu itu bisa saja sebagian kisah saya, terus sebagian kisah teman saya, Iya. atau orang yang pernah cerita dengan saya gabungkan jadi satu. Benar, itu lumrah ya kalau penulis lagu memang biasanya Iya, seperti kayak itu. begitu. Jadi mereka mencari
ide, itu dari semua lini. Iya, benar. Ya kan, dari cerita teman, dari cerita hidup sendiri, atau mungkin dari isu yang kita lihat. Iya. Dan ini Kak, pernah nggak sih Kak Justin ini kan dengan Balai Pulang yang sebesar itu pengaruhnya, ya kan? Bersyukur nggak? Pasti bersyukur banget. Sangat bersyukur. Dengan viralnya Iya. Balai Pulang 2. Iya. Gitu. Sangat bersyukur. Pernah ekspektasi nggak kalau Kak Justin itu bakalan dikenal seluas ini Kak? Saya kalau misalnya mau berekspektasi tinggi saya tidak pernah. Iya. Maksudnya saya orangnya sadar diri. Dalam arti bahwa maksudnya saya cuman kayak nyanyi aja. Itu yang saya senangi, yang saya cintai. Saya nyanyi. Setelah saya nyanyi itu saya bahagia. Sampai situ aja. Tapi saya tidak pernah berharap apa yang nanti saya dapat begitu. Itulah kenapa saya selalu ciptakan lagu berdasarkan apa yang saya suka. Jadi saya tidak pernah dengar orang-orang begini-begini, saya tidak pernah. Saya ciptakan lagu ikut apa yang saya suka sendiri. Jadi ketika orang lain juga ikut suka, berarti itu bonus buat saya begitu. Iya. Wow. Jadi yang penting saya bikin apa yang saya suka dulu. Benar. Jadi memang karya yang dihadirkan itu, ya lu harus feel comfort dulu dengan lu punya diri ya. Lu harus merasa nyaman dulu dengan diri lu ketika lu bawain sebuah lagu gitu ya. Benar. Dan akhirnya dihadirkan di ruangan publik dan orang mendengarkan juga dengan ya kalau segala sesuatu yang dari hati emang Sampai akhirnya ke hati. juga sampai di hati Kak. Dan Kakak memang berkarya yang tadi tuh Kak sempat omong bahwa saya nyanyi karena saya rasa bahagia gitu loh. Dan orang yang mendengar juga bahagia kan. Banyak yang galau juga kayaknya. Iya banyak yang galau dan emang relate juga dengan kehidupan zaman sekarang. Milenial terlalu banyak yang galau. Saya juga bingung kenapa seperti itu teman-teman ya. Ya tapi kalau dengar Kak Justin lagu pasti fix. Kalian pasti galau. Tapi tidak apa-apa kan marketnya memang seperti itu Kak. Iya. Tapi ada juga lagu-lagu bahagia sebenarnya. Iya. Saya dulu juga menyanyi lagu yang genre musiknya EDM, reggae, kayak gitu. Tapi mungkin saya apa ya? Semakin banyak saya coba banyak genre ini, Iya. pasti ada satu yang memang kita nyaman sekali di situ. Yang kita rasa saya paling cocok dengan genre lagu ini nih. Makanya akhirnya fokus ke lagu-lagu love. Love song kayak love gitu. song ya. Galau, Ya tapi memang Kak Justin bagus di situ Kak. Karena ya meskipun sebenarnya saya ini fans baru. Maksudnya dalam artian tidak mengikuti 3-4 tahunnya Kak Justin gitu loh. Maksudnya pada saat saya dengar lagu Balai Pulang untuk pertama kali, saya langsung bilang, wow. Ini anak timur dari mana ini yang suaranya kok seksi sekali gitu, yang bagus sekali serak-seraknya betul-betul punya karakter tersendiri gitu dan saya suka lagunya, apalagi kolaborasi epic bareng sama yang rap Katoton gitu kan dan itu wow itu good job ya. Hal itu yang membuat akhirnya sekarang semakin kesini fan base-nya Kak Justin juga semakin besar. Apalagi gitu. NTT itu. Wih itu menggila sih. Iya. Itu tuh yang mengantarkan saya datang sini Kak. Itu makanya saya ini jujur dari banyak pendengar saya dengan Kakak Toton, tapi kita rasa yang paling banyak itu dari NTT. Iya. Tapi memang orang-orang NTT best. Hormat. Ya, kalian terbaik. Ya, kalian yang mendukung akhirnya Kak Justin mau kolaborasi dengan Kak Andi toh. Jadi luar biasa buat kalian ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel Bawomong Nonstop. Oke, baik. Kita lanjut ya. Jadi memang perjalanan Kak Justin mulai dari karya-karya yang dibuat, terus juga tadi kita sempat bahas masalah background pendidikannya ya. Ternyata seorang sarjana teknik. Nah, ada satu hal menarik ini sebenarnya adalah pertanyaan titipan nih sebenarnya Kak. Pertanyaan titipan dari netizen. Tadi kan Kakak sempat bilang bahwa netizen fans selalu menghargai fans ya. Iya. Mereka terbaik ya. Iya. Gitu. Ada pertanyaan ini dan menurut saya cukup unik. Makanya kenapa saya mau untuk menyampaikan gitu. Netizen bilang kayak begini. Mereka memperhatikan nih kalau netizen kan biasa jeli kan. Mereka memperhatikan setiap musik videonya Kak Justin. Mereka bertanya, kenapa di setiap musik videonya Kak Justin, meskipun tidak semua, ya, tapi mostly hampir semua. Hampir semua itu model ceweknya selalu sendirian, tidak pernah berpasangan. Maksudnya tidak ada model cowok gitu Kak. Justin selalu menghadirkan sosok model cewek itu selalu sendiri. Itu kenapa tuh Kak?
Ada alasan tersendiri tidak? Kalau untuk model yang sendiri itu salah satunya mungkin mewakili lagu dulu. Oke. Lagunya kan bercerita tentang kayak kalau sebagian besar lagu saya itu kan lagu galau begitu. Iya. Jadi masa galau ada pacar di samping kan tidak mungkin toh. Iya. Jadi di video klipnya kita bikin si perempuannya juga sendiri. Selalu sendiri. Selalu sendiri kayak Iya. begitu. Itu kayak apa ya? Untuk mencerminkan saya bahwa dia itu galau begitu. Berarti mengikuti konsep Iya, lagu mengikuti ya? konsep lagu. Jadi tidak ada alasan Khusus. atau spesifik begitu mengapa video klipnya selalu sendiri ceweknya. Contoh di lagunya Jang Tanya itu juga kan modelnya itu ada sama pasangannya. Itu Iya, yang ada. diambil di Kupang kan Iya, video benar. klipnya. Si Adenena, Iya. nah, itu kan ada pasangannya juga. Terus lagu Balik Pulang juga. Iya. Ada Ada beberapa musik video yang memang ada pasangannya. Jadi memang ya saya nggak tahu sebenarnya informasi ini didapat oleh netizen dari mana. Tapi mungkin mereka terlalu perhatikan Mungkin terlalu setiap perhatikan. karya-karyanya Kak Justin. Makanya sempat karena waktu ada pertanyaan itu saya langsung cek ulang. Oh iya juga ya. Iya, kayak di Luka Kenapa cewek sendiri. Iya. Yang baru keluar ini masih sendiri. Iya. Ya judulnya masih sendiri ya pasti cewek sendiri. Iya. Atau biarkanlah cewek itu sendiri gitu ya. Tergantung orang siapa Iya, aja. baik. Mau diartikan lagunya Iya, seperti apa silakan. benar. Tunggu ada seseorang yang pantas untuk mendapatkannya, Iya. gitu ya. Oke, jadi ujung-ujungnya nanti akan lari ke situ, teman-teman. Oke, nah ini luar biasa. Dari semua perjalanan karirnya Kak Justin sendiri nih, ya khususnya di bidang musik atau mungkin di kehidupan juga nggak masalah, gitu. Kalau ada pertanyaan yang bilang seperti ini, titik terendah Kak Justin di dalam kehidupannya Kak Justin itu seperti apa sih? Oke, ini luar biasa sekali pertanyaan ini. Iya. Kalau untuk dibilang titik terendah saya ada. Semua orang punya titik terendah. Tapi saya di sini saya orangnya tidak mau kasih tunjuk saya punya susah buat orang lain lihat. Ya, khususnya. Jadi yang mereka lihat yang baik-baik aja lah. Benar. Tidak perlu kita bagikan jatuhnya kita. Mending kita bagikan hal-hal yang baik ke mereka begitu. Ketimbang saya harus kasih tahu saya punya titik terendahnya kayak begini. Karena memang kita semua pasti pernah melewati masa-masa gelap, masa-masa kelam. Iya. Jadi cukup kita saja yang tahu masa-masa itu. Kita ring Tuhan saja. Tapi kalau misalkan kadang-kadang kan ada orang yang berprinsip seperti ini, dia ungkapkan atau dia berbicara tentang sisi kelam dia dalam kehidupan dia, gitu. Akhirnya itu bisa menjadi motivasi buat orang lain untuk, oke, ternyata seorang si A tuh dia tuh pernah kayak gini loh, iya kan? Dan sekarang nih saya lagi kondisi seperti dia. Dan akhirnya orang itu mengambil inspirasi dari si A ini dan akhirnya mencoba untuk bangkit. Bukankah itu hal baik? Iya, itu hal baik, tapi yang saya alami ini lebih kayak gimana ya? Saya nggak mau saya ceritakan tentang titik terendah saya terus menyinggung banyak pihak seperti itu. Oke. Jadi Jadi mending memang saya menjaga ya, saya gitu. menjaga. Jadi memang Kak Justin pernah juga teman-teman untuk berada di titik terendah. Setiap manusia mungkin seperti itu Iya, ya. pasti. Saya pun juga demikian, Iya. gitu. Jadi tinggal tergantung bagaimana cara kita untuk bisa introspeksi diri, melakukan perbaikan dan juga bisa untuk melakukan hal yang lebih baik lagi gitu ke depannya. Ya, itu yang paling penting sih. Pokoknya jangan pernah patah semangat kalau misalkan kalian berada di titik terendah yang menurut versi kalian itu adalah titik terendah. Gitu. Nah, ini luar biasa. Nah, Kak Justin kan sekarang di Jogja. Iya. Iya, ibarat kata merantau nih. Iya, Ya dari Maluku ke Jogja. Ada orang yang mengatakan seperti ini Kak Justin. Kadang-kadang mereka bilang begini, benar nggak sih orang Timur, ya teman-teman, orang Timur tuh biasanya di Jawa itu lingkarannya eksklusif. Dalam artiannya teman-teman mainnya itu rata-rata cuma di rata-rata tuh orang-orang Timur juga, gitu. Jadi kayak, aduh ingin masuk ke circle mereka tuh agak susah, gitu loh Kak. Itu kalau Kak Justin menanggapinya seperti apa tuh? Kalau sampai ada yang sempat bilang seperti itu. Kalau tanggapan saya, kalau misalnya saya nih, kalau misalnya orang Timur pada umumnya, kalau misalnya dari pandangan saya ya, kalau
memang kebanyakan kayak begitu. Maksudnya banyak kita dari timur sana datang ke Jawa sini merantau. Kita dengan circle-nya kita, dengan orang-orangnya kita aja. Iya. Itu mungkin sudah bawaan karena mungkin berteman dari kampung, berteman dari sana. Betul. Terus sampai ke Jawa kita masih kuliahnya juga sama-sama. Jadi akhirnya kayak kita dengan kita begitu. Iya. Tetapi juga mungkin ada yang mungkin kayak gak nyambung mungkin nanti kalau misalnya dengan orang luar begitu Iya, kan. benar. Tapi kalau misalnya saya ya dengan siapa saja kita berteman begitu. Kita tidak perlu pilih-pilih. Kita apalagi kita datang ke rantau orang, ke tanah orang, kita makan dari dia punya tanah, kita minum dari dia punya air, ya kita harus membuka diri begitu. Kita harus istilahnya berteman dengan siapapun begitu. Apalagi kita di rantau. Lebih banyak teman kan lebih baik. Iya. Jadi kalaupun misalkan ada yang seperti itu ya kembali lagi mereka lebih nyaman mana gitu. Dan kita tidak bisa paksain hal itu gitu teman-teman. Tapi sebenarnya kalau kalian ingin bergabung di circle kita orang timur tuh baik-baik. Dong pasti bakalan sangat welcome. Iya kan? Betul. Persaudaraannya sangat TOP BGT. Top banget, ya kan? Jadi come on, datang main sini. Datang main di sini. Datang main di base camp sini. Iya, datang main di base camp sini. Oke, luar biasa, kita bakalan obrolin lebih seru lagi bareng sama Kak Justy pastinya ya, dan obrolan kita ini akan lebih dalam lagi Kak Justy. Siap. Ya, are you ready for this? Ya. Ya, hanya ada di Bak Omong Nonstop, sonde asal Bak Omong. Ombak subawa jauh, tapi nona yang putar balik. Cewek idaman saya, kayak saya tua sekarang. Kita boleh bikin karya, tapi jangan pernah kita jatuhkan orang lain.